Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas nih kepada Bapak Ibu semua yang saat ini dinyatakan TMS honorer, yang di TMS dikarenakan suatu alasan, apakah bisa untuk mendaftar di gelombang kedua? Karena gelombang kedua akan dilakukan di tahun ini juga dan di bulan ini. Nah, kalau yang gelombang satu kan di bulan Oktober, gelombang 2 akan dimulai di bulan November. Apakah bisa? Di sini kita bahas bersama dan bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua sekalian agar informasi ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa bagi yang Bapak Ibu semua ingin komentar, silakan komentar di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan, silakan komentari di kolom komentar di bawah. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Papua hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pembahasan di sini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yang saat ini honorer dinyatakan TMS dikarenakan suatu alasan. Apakah bisa untuk melanjutkan atau mendaftar kembali di tahap kedua? Nah, jawabannya tidak bisa selama aturan Permenpan nomor 6 tahun 2024 ini masih tetap berlaku. Apa saja Mas bunyi dari Permenpan nomor 6 tahun 2024 dan mengatur tentang apa? Nah, di sini kita bahas nih. Namun nanti di kesempatan terakhir saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Jadi jangan di skip video ini. Untuk saat ini, aturan dalam proses rekrutmen ASN di tahun 2024 itu diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi ASN. Namanya ASN itu P3K maupun PNS. Jadi tidak menyebutkan itu apakah PNS ataupun P3K. Baru nanti ada turunan dari BKN di mana mengatur terkait dengan bagaimana mekanisme untuk rekrutmen tersebut. Dan di Permenpan tersebut ada juga yang mengatur atau menginformasikan poin demi poin. Ini untuk teknis, ini untuk bidan, nah ini untuk guru, itu ada tersendiri. Ini secara globalnya, secara garis besarnya. Nah, Mas, kenapa sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kenapa saya kok bisa di TMS ya Mas? Padahal rekan saya itu tidak di TMS. Yang memverifikator itu berbeda-beda. Namun Bapak Ibu semua masih ada satu kesempatan untuk melakukan sebuah sanggahan. Itu jika TMS. Nah, yang saya bahas bukan terkait dengan hal itunya, tapi apakah yang dinyatakan TMS itu bisa untuk mendaftar ulang? Untuk mendaftar ulang di tahap berikutnya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu semua. Di sini yang saya sebutkan aturan yang menjadi dasar adalah terkait dengan bahwasanya bisa atau tidak mendaftar ulang itu, yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2024. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya dengan hormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan pegawai aparatur sipil negara. Intinya menambah. Nah, kemudian bahwa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara yang dinamis, perlu disusun peraturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi Permenpan ini mengatur bahwasanya bagaimana mekanisme untuk rekrutmen ASN secara global. Ingat, ini secara global terlebih dahulu. Kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu yang saya bacakan barusan, huruf A dan huruf B, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 Ayat 5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan pasal 13 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Jadi itu yang menjadi landasan dasar. Nah, sekarang yang kita bahas adalah apa jawaban ketika Bapak Ibu semua ingin mendaftar di tahap kedua, di gelombang kedua. Jawabannya adalah, nah, kita lihat langsung pada pasal 25 ayat. Nah, di sini kita perbesar. 1. Pelamar sebagai pasal 25 ya Bapak Ibu semua, ayat 1. Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSC ASN. Kemudian, pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai tingkat instansi. Nah, coba kita lihat pasal 15 nih. Di sini disebutkan pasal 15 ayat 1. Pasal 15. Nah, di sini seleksi, sebentar saya ke atas lagi, pasal 15-nya, pasal 15 di sini, pengadaan pegawai ASN secara nasional dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagaimana calon PNS dan pengangkatan sebagaimana PNS, masa percobaan bagi calon PNS dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Nah, kita lihat sekarang yang menjadi dasar jawaban bahwasanya bisa atau tidaknya. Pasal 25 ayat 1 lagi, kita masuk lagi. Barusan jadi ada beberapa kriteria mekanismenya, yaitu ada pelamaran, ada kemudian seleksi seperti itu, kemudian ikut tes. Sekarang pasal 3. Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Jawabannya adalah tidak bisa kita untuk mendaftar kembali NIK yang sudah kita buat mendaftar pada periode 1 itu tidak bisa untuk mendaftar di periode kedua. Namun ada tapinya, kita bahas di belakang. Pada ayat 4, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Bapak Ibu semua tidak bisa melamar di dalam satu tahun anggaran tahun 2024 ini di dua jenis formasi. Tidak bisa karena terkunci, kelok. NIK Bapak Ibu semua itu kelok. Misalnya mendaftar di PNS kemudian mendaftar di P3K itu kelok. Nah, kita coba nanti P3K di tahap 1 golongan 1 ini, gelombang 1, dan mendaftar di gelombang kedua mungkin nantinya akan kelok secara otomatis. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar. Nah, 1. Lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan atau satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah tidak bisa ya Bapak Ibu semua untuk mendaftar di dua jenis formasi di dalam tahun anggaran yang sama. Nah, sekarang saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana ketika nantinya ada perubahan. Nah, bisa nanti mungkin akan ada perubahan kan seperti itu. Jadi kita coba yang TMS nih, kita coba nanti di tahap kedua. Nah, mungkin akan kelok sebenarnya, tapi tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Silakan dicoba untuk mendaftar. Apakah bisa, coba nanti komentar. Nah, atau mungkin ada tanggapan terkait dengan video ini, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Dan coba absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.